Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Solen. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana pemimpin suci Bibi Dong menjelaskan soal babak 3 besarnya. Tentunya tepat di pagi ini masing-masing tim akan mengutus 7 orang untuk melakoni pertandingan duel. Jelas tim dengan jumlah kemenangan terbanyak akan menunggu langsung di babak final. Sedangkan 2 tim lainnya akan bertanding lagi di jalur lower bracket untuk memperebutkan slot ke final. Jadi pertandingan duelnya ini akan diundi oleh peserta itu sendiri, di mana dari 3 undian akan ada 1 babak kosong. Tentunya siapapun yang mendapatkan babak kosong maka akan menunggu pemenang dari peserta yang bertanding. Di sana tim Akademi Shrek langsung mengatur beberapa strateginya untuk babak duel ini. Jelas satu-satunya yang perlu mereka khawatirkan adalah 3 generasi emas dari Balai Pelindung Raw. Terlebih lagi di pertandingan kemarin mereka tak bisa melihat kekuatannya dengan jelas. Bahkan Tangsan yang sempat nanya kepada Tianheng soal teknik musuh kemarin, sayangnya Tianheng juga tak tahu kejelasannya. Tapi meskipun begitu, setelah perjalanan panjang sampai ke babak ini, mereka tak akan gentar sama sekali. Terlebih lagi mereka juga memiliki satu keunggulan yang tak dimiliki oleh akademi lain, yaitu kekompakan yang luar biasa. Namun tak lama pertandingan duel pun akhirnya digelar. Di sana Master Yu berniat memanfaatkan ronde pertama ini dengan mencari tahu kemampuan musuh. Alhasil ia pun malah menyuruh Jinling untuk maju dan mengambil undiannya. Yang tanpa diduga keberuntungan Jinling sangatlah bagus dan berhasil mendapatkan babak kosong. Tapi sayangnya ketika pertandingan duel Akademi Shenfeng Baru dan Balai Roh Pelindung akan dimulai, seketika peserta dari Balai Roh Pelindung malah menyerah. Sontak mereka yang mendengarnya sangatlah kaget, namun tentunya ini merupakan bagian dari kelicikan mereka. Alhasil karena peserta dari Balai Roh Pelindung tadi sudah menyerah, pertandingan pun langsung dialihkan ke Jinling versus Wu Suang. Tapi di sana seketika Master Yu malah langsung menyatakan kalau Akademi Shrek menyerah dalam pertandingan duel ini dan siap berada di lower bracket untuk memperebutkan slot ke babak final. Bibi Dong yang mendengarnya awalnya mencoba menanyakan alasannya. Namun Master Yu hanya mengatakan kalau menyerah adalah hak mereka. Alhasil mau tak mau Bibi Dong pun menerima keputusan itu. Namun di sana ia juga malah melindungi Master Yu dengan terang-terangan menyebutnya sebagai tetua. Sontak hal itu membuat semua sangatlah kaget karena memang Gui Mei dan Ye Guan yang merupakan master dulu aja, mereka baru aja diangkat menjadi tetua. Tapi Master Yu yang hanya diam-diam aja sudah jadi tetua di Balai Roh Pelindung. Sementara Akademi Shenfeng Baru tanpa diduga mereka juga menyerah dalam pertandingan duel dan siap melawan Akademi Shrek di babak lower bracket. Alhasil dengan ini tim dari Balai Roh Pelindung pun otomatis langsung menunggu di babak final. Di sana mereka diberikan waktu istirahat sebentar sebelum bertanding di babak lower bracket. Tentunya di ruang istirahat Master Yu sangatlah kesal dengan kelicikan dari Balai Roh Pelindung. Karena ternyata satu-satunya alasan kenapa Balai Roh Pelindung menyetujui Akademi Shenfeng bergabung dengan Akademi Chihuo kemarin karena mereka sudah membuat kesepakatan ini. Di mana jika mereka tadi tidak menyerah, maka Akademi Shrek seperti melawan 2 tim sekaligus. Sebagai contoh, jika Wu Suang menang melawan Jinling, maka di pertandingan berikutnya saat melawan tim dari Balai Roh Pelindung, Wu Suang lah yang akan menyerah. Begitu juga sebaliknya, ketika Akademi Shenfeng Baru bertemu dengan Balai Roh Pelindung, keduanya akan bergantian dalam menyerah sehingga mereka bisa melawan Akademi Shrek terus-menerus. Yang pada akhirnya karena tujuan mereka hanyalah gelar juara, jadi mau itu lower bracket atau apapun pasti akan mereka lewati. Kemudian babak lower bracket pun akhirnya dimulai. Di sana Nona Wu bahkan mengakui kenapa mereka mau membuat perjanjian dengan Balai Roh Pelindung. Tentunya mereka sendiri sudah dari awal tak pernah mengincar gelar juara, melainkan mereka hanya ingin mengalahkan Tangsan.
Jelas meskipun Tang San pernah menolongnya, tapi karena ia sudah memberikan ciumannya kemarin, maka hutangnya sudah habis dan sekarang ia tak akan berbelas kasih. Waduh. Setelah itu seperti biasa sebelum bertanding dijelaskan informasi dari masing-masing tim, di mana mau itu Nona Wu, Wu Suang ataupun Feng Tian, ketiganya sama-sama pernah dikalahkan oleh Tang San. Dan oleh karena itulah pertandingan ini bisa dibilang adalah ajang pembalasan dendam mereka. Alhasil tanpa basa-basi lagi, the big match derby Kekaisaran Tiando pun tak bisa dielakkan. Di sana Akademi Shrek lagi-lagi mengeluarkan sebuah formasi baru, di mana mereka membentuk sebuah lingkaran dengan mengurung Rongrong dan Oscar untuk menghasilkan kekuatan roh yang besar. Sontak menyadari kalau mereka tak akan bisa maju sembarangan, Nona Wu pun langsung mengeluarkan kartu asnya yaitu teknik penyatuan kekuatan roh, di mana ia dan dua supportnya mengumpulkan kekuatan rohnya dan akan diberikan semua kepada Feng Tian agar ia dapat meningkatkan keseluruhan kekuatan dari Feng Tian itu sendiri. Jelas Lord Tang San yang melihatnya, ia juga langsung mengubah formasinya yaitu berbaris ke belakang. Yang ternyata mereka juga berniat menggunakan teknik penyatuan cincin roh 7 orang untuk melawan musuh tersebut, di mana Rongrong sebagai putri dari klan Pagoda sebagai salurannya, sementara Tang San di baris depan akan menerima semua kekuatan dari temannya. Sontak semua yang melihatnya sangatlah kaget karena memang teknik penyatuan 7 orang ini biasanya hanya digunakan oleh Master Roh dengan roh pelindung yang mirip saja seperti Akademi Changhui dulu. Tapi berbeda dengan Seven Shrek Monster, mereka malah bisa menggunakan teknik penyatuan dengan roh pelindung yang berbeda-beda. Dan inilah salah satu teori penelitian Master Yu yang diremehkan selama ini. Wede. Sementara di arena, Feng Tian yang melihatnya awalnya masih sangatlah pede karena menurutnya ia tinggal menyerang Rongrong saja untuk menghentikan teknik tersebut. Bahkan tanpa ragu lagi ia langsung mengeluarkan teknik 36 sayatannya. Sayangnya di sana Tang San sudah mengeluarkan roh pelindung palu hautiannya. Tentu dikombokan dengan teknik mata iblisnya, ia bisa melihat pergerakan dari Feng Tian yang membuat Feng Tian pun gagal mengincar Rongrong dan malah terjadi bentrok dengan Tang San. Yang sudah jelas untuk kedua kalinya Feng Tian pun dikalahkan dengan cara yang sama ya lur ya. Widih, Asyura nih bos. Di sana dijelaskan kenapa Feng Tian bisa kalah dengan cepat selain Tang San yang disupport oleh 6 orang sekaligus. Ternyata sebelumnya Tang San juga sudah menyelidiki kelemahan dari teknik sayatan Feng Tian yang memang harus segera dihentikan sebelum ia mengeluarkannya. Dan oleh karena itulah Feng Tian bisa kalah dengan mudah karena memang tekniknya belum sempat mengeluarkan satu sayatan pun. Tapi di arena para pasukan musuh masih belum menyerah dan tetap ingin melawan. Sementara Tang San sendiri dengan palu hautiannya itu membuat langit pun sampai berubah dan petir pun di mana-mana. Tak hanya itu, di arena Tang San bahkan berniat menggunakan perwujudan roh pelindung senjata yang notabene hanya bisa digunakan oleh Master Roh di level 70-an. Yang ternyata teknik penyatuan 7 orang ciptaan dari Master Yu ini bisa menghubungkan kekuatan roh ke 1 orang. Oleh karena itulah digabung dengan 6 kekuatan dari temannya, seharusnya kekuatan Tang San sekarang sudah di level 70-an sehingga ia bisa menggunakan perwujudan roh pelindung alat. Dijelaskan jika Master Roh dengan roh pelindung monster, maka teknik dari wujud roh pelindungnya seperti yang sudah kita lihat selama ini. Dari Guru Wuji di mode setengah beruang, Guru Erlong Naga Tirek, Dugubo Ular Giok, dan Kepala Sekolah wujud burung hantunya. Berbeda dengan wujud roh pelindung alat, selain bisa mengeluarkan kekuatan puncak, tapi alatnya juga akan menghasilkan serangan yang luar biasa. Terbukti hanya dengan 1 pukulan palu saja semua pun langsung disapu bersih ya lur ya. Widih, ini dia ya. Tapi tanpa diduga di arena Tang San malah tak menghentikan serangannya dan ingin menggunakan teknik palu kekacauan. Sontak hal itu membuat semua benar-benar sangatlah kaget karena memang teknik tersebut bahkan bisa meratakan arena ini. Untungnya di saat bersamaan terdengar suara seseorang yang menghentikan Tang San dan menyuruhnya untuk menyudahi serangan itu.
Sontak Tang San yang mendengarnya awalnya menduga kalau suara tersebut adalah suara dari ayahnya. Namun menyadari kalau ayahnya tidak di sini, ia pun beranggapan mungkin itu adalah suara dari Master Yu. Alhasil Tang San pun menghentikan serangannya. Di sana ia yang baru aja menggunakan teknik perwujudan juga sangatlah kaget karena ternyata kekuatan roh dan jiwanya seperti menyatu dengan Palu Hautian. Kemudian wasit pun juga langsung memberitahukan kalau Akademi Shrek lah yang memenangkan pertandingan di babak lower bracket ini. Sekaligus mereka juga mendapatkan slot ke babak final dan besok akan langsung menghadapi tim generasi emas ya lur ya. Widih, ini dia the big match yang sesungguhnya ya kan. Di sana Master Yu yang melihat Tang San bahkan bisa menggunakan teknik perwujudan, ia juga tak menyangka sama sekali. Yang pada akhirnya karena babak final akan digelar besok, jadi mereka pun kembali dulu sembari menyusun strategi lagi. Tentunya di ruang istirahat meskipun mereka tidak terluka, tapi ternyata penggunaan mananya terlalu over terutama Tang San. Tapi tenang, Tang San bilang kalau besok kekuatan rohnya pasti sudah penuh kembali. Namun di sana sebagai guru yang perfeksionis, Master Yu malah sedikit menyalahkan dirinya sendiri yang katanya ia sudah salah perhitungan. Jelas jika dari awal ia sudah mengetahui kalau Tang San bisa mengeluarkan teknik perwujudan, strategi hari ini pasti akan ia gunakan di babak final. Karena katanya dengan teknik roh perwujudan pelindung tadi, peluang menangnya melawan generasi emas bahkan sampai 70%. Tapi karena tekniknya sudah diperlihatkan di final besok, mereka tak akan bisa menggunakannya. Terlebih lagi musuh mereka ini adalah tuan rumah yang memiliki banyak orang yang hebat. Tentu mereka pasti akan bekerja sama untuk mencari counternya secepat mungkin. Dan benar saja pemimpin suci Bai Bai Dong langsung mengatakan kepada murid-muridnya, jika besok Akademi Shrek mengeluarkan strategi yang sama, maka tugas dari muridnya hanya satu, yaitu lukai Tang San sampai di ambang kematiannya. Aduh, ngeri ini. Tentu satu-satunya yang perlu mereka khawatirkan hanyalah teknik penyatuan tadi. Karena nyatanya dari segi kekuatan asli mereka sangatlah unggul. Terlebih lagi turnamen ini bukan hanya sekedar pertandingan belaka, melainkan mempertaruhkan 3 tulang roh juga. Jadi pastikan mereka tidak kalah. Balik lagi ke Akademi Shrek, di mana kepala sekolah memang mengatakan kalau Tang San tak akan bisa menggunakan teknik perwujudan lagi. Karena memang jika dipaksa sekali lagi, takutnya akan merusak masa depan Tang San itu sendiri. Yang ternyata teknik perwujudan roh alat dan roh pelindung monster itu jauh berbeda. Di mana teknik roh alat akan menyatukan jiwanya dengan roh pelindungnya sendiri. Yang di mana hal itu membutuhkan yang namanya kekuatan jiwa. Jadi kekuatan jiwa sendiri berbeda dengan kekuatan roh, di mana hanya bisa dikeluarkan oleh Master Roh itu sendiri. Tentu dengan kekuatan Tang San yang sekarang, kekuatan jiwanya jauh dari kata stabil. Dan oleh karena itulah jika Tang San tetap memaksa menggunakannya, takutnya hanya akan menyebabkan luka jiwa yang membuatnya bahkan bisa menjadi gila. Kemudian Master Yu pun hanya menyuruh murid-muridnya untuk fokus saja memulihkan diri. Sementara ia sendiri akan mencoba mengatur beberapa strategi untuk mereka besok. Sementara di balai roh pelindung, Guime sampai mengatakan kalau 3 tulang roh itu merupakan hadiah untuk mereka sekaligus merupakan tekanan juga. Karena memang jika besok mereka kalah, maka akan ia lemparkan ke lembah kebingungan untuk dilatih selama 3 tahun. Waduh. Setelah itu Bibi Dong juga mengatakan kalau sebenarnya yang ia khawatirkan ini bukanlah tim Seven Shrek Monster, melainkan adalah orang di belakangnya yaitu Master Yu. Karena katanya sebagai seseorang yang sudah mengenalnya lama, kecerdasan dari Master Yu itu bahkan tak ada tandingannya di dunia ini. Terbukti teknik penyatuan 7 orang dengan tipe yang berbeda tadilah sebagai salah satu contoh kejeniusannya. Guime yang mendengarnya ia langsung menawarkan biar ialah yang membunuhnya. Tapi tanpa diduga Bibi Dong tidak mengizinkannya karena beberapa alasan. Yang pertama, jika seorang tetua terhormat meninggoy di balai roh pelindung begitu saja, maka reputasi mereka pasti akan tercoreng. Sedangkan yang kedua, Master Yu berasal dari klan naga Tirek Petir Biru. Dan oleh karena itulah tanpa perintahnya mereka tak boleh menyentuhnya sama sekali.
Balik lagi ke Akademi Shrek, di mana mereka masih sangatlah kesulitan untuk menyusun strategi besok. Terlebih lagi teknik penyatuan 7 orang sudah tak bisa digunakan. Karena nyatanya dengan perbedaan level yang cukup jauh, mereka hanya bisa memberikan kejutan baru jika memang ingin merusak tempo permainan musuh. Yang pada akhirnya Tang San pun mengatakan kalau ia memiliki satu cara, yaitu merusak teknik penyatuan roh pelindung milik Xiyu dan Hulena. Sontak mendengar Tang San yang memiliki cara untuk mengcounter teknik tersebut, awalnya mereka pun sangatlah kaget termasuk Master Yu itu sendiri. Karena menurutnya teknik penyatuan mereka berdua hampir tak ada celah. Tapi Tang San hanya bilang selama teman-temannya bisa memberikannya sedikit waktu, maka kedua musuh tersebut serahkan saja kepadanya. Widih, hajar Lord. Alhasil keesokan harinya the big match yang sesungguhnya pun akhirnya digelar. Di sana semua akademi yang sudah dikalahkan oleh Akademi Shrek kemarin sekarang mereka pun bersatu dan mulai memberikan dukungannya. Di sana terlihat sebelum masuk ke arenanya, kepala sekolah juga memberikan sepatah dua katanya. Di mana karena selesai turnamen nanti mereka akan lulus, ia pun mengatakan, apapun hasilnya nanti ia sudah sangat bangga bisa memiliki jenius seperti mereka semua. Tentunya setelah lulus nanti mereka harus memilih jalannya masing-masing dan akademi hanya bisa mendoakan yang terbaik. Jelas Indut sebagai murid pribadi dari kepala sekolah, ia pun menjanjikan kalau perpisahan mereka ini pasti akan mendapatkan kemenangan manis. Kepala sekolah yang mendengarnya ia pun kembali menegaskan sebenarnya yang ia inginkan bukanlah kemenangan ataupun juara pertama, melainkan semua murid-muridnya bisa kembali dengan selamat tanpa cedera sedikit pun. Sontak Tang San yang mendengarnya juga menjanjikan kalau mereka pasti akan baik-baik aja. Terlebih lagi mereka juga tak rela meninggoy di tempat ini. Waduh. Yang pada akhirnya dipimpin oleh Take pertama, mereka pun mulai masuk ke arenanya dengan jargon andalan yaitu Shrek pasti menang. Berbeda dengan balai roh pelindung, mereka yang dijuluki sebagai generasi emas benar-benar menunjukkan kesombongan yang luar biasa. Terlebih lagi dari segi kekuatan sendiri mereka juga sangatlah unggul. Dan oleh karena itulah tak ada alasan sama sekali untuk tim musuh bisa merebut tahta juara. Bahkan mereka sampai mengeluarkan jargon miliknya yaitu sang juara. Terlihat di sana meskipun kostum burjonya sudah tak ada, tapi Akademi Shrek tetap mempertahankan bendera burjonya yang menandakan kalau mereka siap menggemparkan dunia ini. Waduh. Berbeda dengan kubu sebelah, mereka juga siap mempertahankan gelar juara dengan mengibarkan bendera putih merahnya. Dijelaskan Akademi Shrek sendiri sudah melalui banyak tantangan sehingga mereka bisa mencapai ke tahap ini. Dan oleh karena itulah berdirinya mereka di sini bukan sekedar pelengkap belaka, melainkan adalah penantang nyata. Berbeda dengan tim dari balai roh pelindung yang hanya muncul di babak final. Tapi yang perlu digarisbawahi dengan 3 generasi emasnya, mereka juga siap menghancurkan fondasi musuh. Tentunya inilah informasi dari kedua tim yang akan memperebutkan gelar juara. Dari ketua tim balai roh pelindung yaitu Xiyu dengan roh pelindung bulan sabit di level 52 sebagai tipe penyerang depan. Hulena si cantik imut mempesona dengan roh pelindung QB di level 51 sebagai tipe pengontrol. Yan dengan roh pelindung tuan api di level 50 tipe penyerang samping. Sun dan Likai sebagai tipe penyerang depan di level 40-an. Zhangling sebagai tipe penyerang samping di level 40-an. Dan terakhir ada Suyu sebagai tipe support di level 40-an. Sedangkan Akademi Shrek dipimpin oleh Mubai di level 45, Tang San di level 43, Jusing level 42, Sindut Hongyun, Xiaowu, Oscar, dan Rongrong. Yang pada akhirnya The Real Big Match El Clasico El Matador El Batagor pun resmi digelar. Di sana Hulena si cantik mempesona langsung mengeluarkan teknik hipnotisnya untuk menggoda anggota dari Akademi Shrek. Sayangnya teknik tersebut sudah dianalisis oleh Tang San dan kawan-kawan, sehingga Xiaowu sebagai pemilik teknik hipnotis juga langsung mengajaknya untuk adu serangan psikis. Yang tanpa diduga meskipun Xiaowu menerima luka, namun ia bisa menghentikan teknik tersebut.
Alhasil tim musuh pun kembali mengeluarkan teknik penyatuan roh pelindungnya yaitu pesona iblis. Bedanya kali ini mereka juga dibuff oleh supportnya. Dijelaskan teknik pesona iblis sendiri memiliki kemampuan yang bisa mengurangi indera musuh 50%, kekuatan roh 50% dan pergerakan akan melambat 50%. Terlihat di sana para penonton benar-benar tak bisa melihat keadaan yang ada di dalam asap tersebut. Bahkan Dugubo yang notabene adalah master dulu aja juga tak bisa melihatnya. Sementara ketua Feng Zi sendiri awalnya ia sedikit bertanya-tanya kenapa Akademi Shrek tidak menghentikan teknik penyatuannya sedari awal. Yang pada akhirnya ia pun beranggapan mungkin saja ini merupakan bagian dari rencana mereka. Sedangkan di dalam asap tersebut, para monster ini pun mulai merasakan efek 50% yang sudah disebutkan tadi. Bahkan mereka sampai mengetahui kenapa musuh bisa dikalahkan dengan mudah. Di sana Yan yang melihatnya ia malah langsung meremehkan Akademi Shrek yang katanya tanpa teknik penyatuan 7 orang mereka bukanlah apa-apa. Sayangnya di saat itu juga semua bahkan dibuat kaget karena memang untuk pertama kalinya 6 orang sekaligus bisa lolos dari kabut tersebut. Yang ternyata menggunakan teknik mata iblisnya, Tang San bisa mengcounter teknik psikis musuh. Bahkan dengan menggunakan rumput perak birunya, ia bisa mengeluarkan semua teman-temannya. Tapi sayangnya pesona iblis ini bisa memperlebar kabut tersebut sehingga ke-6 orang yang berhasil lolos tadi malah masuk kembali. Tentunya tanpa basa-basi lagi, kali ini pesona iblis pun malah langsung mengincar Rongrong sebagai putri dari klan support terhebat. Untungnya mereka lagi-lagi bisa keluar menggunakan sosis terbang. Jelas para guru sendiri langsung beranggapan kalau balai roh pelindung pasti sudah mengabaikan anggota Shrek yang lain dan hanya fokus menyelidiki Tang San saja. Dan itu sudah merupakan kesalahan terbesar mereka. Sementara pesona iblis sendiri, kali ini mereka pun menyerah dalam mengincar ke-6 orang yang lain dan menyerahkannya kepada rekan-rekannya saja. Alhasil dengan begini pertandingan pun bisa dibilang jadi terpisah. Di mana Tang San akan berduel dengan pesona iblis sementara yang lain fokus mengurus musuh di luar. Di sana pesona iblis yang melihat Tang San hanyalah di level 43, awalnya mereka pun sangat meremehkannya. Sampai Tang San pun akhirnya mengeluarkan tulang rohnya. Sontak mereka pun sangatlah kaget, bahkan Bibi Dong sekalipun. Terlebih lagi ini adalah tulang roh bawaan yang membuat perbedaan level yang tadinya sangatlah jauh. Sekarang dengan munculnya tulang roh bawaan, perbedaan pun semakin kecil. Yang pada akhirnya dengan mengandalkan kecepatannya, pesona iblis pun mulai bertarung serius dan menggempur Tang San habis-habisan. Jelas Tang San sendiri juga tak menyerah begitu saja, bahkan ia mencoba mencari serta mendekati musuh. Alhasil pertarungan duel mereka pun semakin menarik karena terlihat jual beli serangan benar-benar terjadi. Sampai dominasi pun mulai terlihat condong ke arah pesona iblis, bahkan mereka bisa menggores kaki laba-laba milik Tang San. Sontak Tang San sendiri benar-benar sangatlah kaget karena memang ia sudah menyerap 2 laba-laba berwajah manusia ditambah dengan tanaman es dan api untuk memperkuat tulang rohnya. Tapi di hadapan dari pesona iblis mereka malah bisa menggoresnya dengan mudah. Sementara di luar kabut pertarungan juga tak kalah seru. Bahkan setiap muridnya sudah membagi tugas untuk mengatasi setiap musuhnya. Tak hanya itu, terlihat combo-wombo Mubai dan Yusing bahkan sampai menekan salah satu generasi emas yaitu Yan. Namun jelas julukan generasi emas bukanlah perkataan belaka. Karena ternyata Yan ini adalah master roh tipe api dan tanah yang memang memiliki teknik serangan serta pertahanan sekaligus. Sementara keempat monster lainnya dengan arahan dari Bu Bos Yawu yang mengandalkan teknik keempatnya, mereka pun tak hanya bisa bertahan dari serangan musuh, melainkan juga bisa memberikan perlawanan sengit. Sama halnya dengan Tang San, di mana ia juga tak mau kalah dengan teman-temannya dan bisa mengimbangi tempo permainan dari pesona iblis.
Tapi sayangnya pesona iblis malah bermain licik, di mana dengan mengandalkan bulan sabit milik Xiu, mereka mencoba memberikan serangannya keluar juga. Alhasil, Mubai yang awalnya mulai mendapatkan tempo permainan, kali ini harus terkena combo-wombo dari 3 generasi emas. Untungnya di tengah-tengah kepasrahan mereka itu, dari dalam kabutnya Tang San masih bisa mengeluarkan teknik roh keempatnya untuk melindungi Mubai, yang pada akhirnya Mubai pun berhasil lolos dari serangan musuh. Alhasil seketika Akademi Shrek pun kembali merebut lagi dominasi pertarungannya. Bahkan dengan combo Wombondut X Xiaowu, mereka bisa mengeluarkan salah satu anggota musuh. Sementara Tang San sendiri akhirnya ia pun mulai ke mode serius dengan mengeluarkan palu hautiannya. Namun tentu karena bulan sabit milik pesona iblis ini ada 2, jadi Tang San tetaplah kewalahan untuk menahan dua-duanya. Sampai Lord Tang San lagi-lagi menunjukkan kejeniusannya, yang dimana ia bisa dengan tepat memprediksi arah dari sabit tersebut menggunakan palu hautiannya. Alhasil karena Tang San sudah beberapa kali mengcounter teknik mereka, untuk pertama kalinya pesona iblis pun akhirnya menunjukkan kartu asnya, yaitu teknik roh buatan, yang katanya teknik ini benar-benar tak ada celah. Bahkan Bibi Dong juga mengatakan ketika pesona iblis sudah menggunakan teknik buatannya sendiri, artinya Tang San sudah diambang kematian. Waduh. Sejadi teknik buatan mereka ini disebut sebagai bulan purnama, di mana tekniknya membentuk sebuah angin tornado yang dikelilingi oleh bulan sabit. Tang San yang melihatnya, awalnya ia mencoba menahan teknik tersebut menggunakan teknik keempatnya. Sayangnya seketika berhasil langsung ditembus. Tapi meskipun begitu, Tang San juga langsung mengetahui kalau serangan ini merupakan serangan terkuat musuh. Dan oleh karena itulah ia pun mengajaknya untuk adu serangan saja biar langsung bisa menentukan siapa yang layak jadi juara. Terlihat di sana Tang San dengan gasing tulang roh laba-labanya versus pesona iblis dengan gasing bulan purnamanya. Waduh. Namun sayangnya gasing milik Lord Tang San perlahan mulai dikalahkan, karena nyatanya satu persatu tulang rohnya malah dipotong semua ya lur ya. Sontak semua teman-temannya yang mendengar teriakan dari Tang San, mereka juga sampai dibuat panik. Tapi pada akhirnya meskipun tulang roh Tang San patah mematah, namun ia bisa membuat Xiu dan Hulena kembali ke mode biasa. Dijelaskan mode pesona iblis sendiri hanya bisa dihentikan jika kekuatan roh mereka sudah terkuras habis. Di sana terlihat setelah kabutnya sudah menghilang, lagi-lagi semua pun dibuat kaget, terutama para guru dari Akademi Shrek, karena ternyata tulang roh milik Tang San sudah patah semua. Diketahui tulang roh bawaan itu sejatinya sudah menyatu dengan tubuh sendiri. Dan oleh karena itulah Tang San bahkan sampai teriak ketika tulang rohnya dipatahkan tadi. Alhasil kedua tim yang melihat pemeran utama mereka sudah kewalahan semua, mereka pun langsung memberikan supportnya masing-masing. Di sana Xiu yang melihatnya sebagai ketua dari generasi emas, ia bahkan mengakui kalau Tang San ini benar-benar sangat berbakat. Sementara Tang San sendiri tanpa diduga setelah lukanya yang sangat parah itu ia masih bisa berdiri. Tapi jelas Xiu yang menyadari kalau Tang San sudah tak bisa apa-apa lagi, ia pun sedikit meremehkannya. Sayangnya senjata utama dari Baginda Maharaja Paduka Tuan Muda Kanjeng Dewa tertinggi Lord Tang San itu bukanlah kekuatan roh atau teknik dari cincin roh, melainkan adalah pemahamannya tentang senjata rahasia ya lur ya. Tentu meskipun turnamen tak memperbolehkan ia menggunakan senjata rahasia, tapi dengan kejeniusannya Tang San memanfaatkan kepingan-kepingan dari patahan tulang rohnya tadi dan melemparkannya ke arah musuh.
Namun lagi-lagi kepingan tersebut ternyata malah bisa dihindari dengan mudah oleh kedua generasi emas ini. Jelas mereka lagi-lagi meremehkan Tang San dan bahkan sampai menyatakan kalau kemenangan sudah ada di tangan mereka. Sayangnya teknik yang dikeluarkan oleh Tang San barusan tidak sesederhana itu, ya kan? Karena ternyata lemparannya tadi adalah senjata rahasia di urutan ke-10 dari klan Tangnya dulu, yaitu pantulan sayap kelelawar. Di mana dengan memanfaatkan arena sekitar serta perhitungannya yang matang dalam setiap sudut pantulan, Tang San pun bisa memantulkan kepingan dari tulang rohnya tadi dan menggores semua anggota dari tim musuh. Alhasil seketika pasukan musuh pun langsung dibuat tak berdaya karena efek dari racunnya. Namun di sana tanpa diduga Yan tak terkena sama sekali karena memang pertahanannya sangatlah luar biasa. Tapi meskipun begitu, dengan lukanya yang benar-benar sangatlah parah, untuk pertama kalinya Tang San pun sampai dibuat pingsan. Tentu Bibi Dong yang dari tadi awalnya santuy-santuy aja, sekarang ia benar-benar dibuat panik. Sementara untuk Yan sendiri, karena ia adalah satu-satunya anggota musuh yang masih berdiri, pertandingan ini pun masih belum selesai. Tapi jelas seketika Mubai dan Yusing menggunakan teknik fusionnya. Tak hanya mereka berdua, Sindut Hong Yun dan Rong Rong juga tak tinggal diam. Yang pada akhirnya meskipun Yan ini sudah di level 50-an, namun jika ia digempur oleh 4 monster sekaligus, ia tetap tak bisa bertahan lama dan harus menerima serangan telak. Alhasil Du Gubo yang melihatnya hanya mengingatkan Bibi Dong kalau racun dari tulang roh Tang San itu adalah racun campuran yang hanya bisa disembuhkan oleh Tang San itu sendiri. Bahkan ia yang merupakan master dolo racun terhebat aja tak akan bisa apa-apa. Dan oleh karena itulah Du Gubo hanya mengatakan jika Bibi Dong terus menahan pertandingannya, takutnya generasi emas kebanggaannya ini hanya akan tersisa 1 orang. Yang pada akhirnya pemimpin suci Bibi Dong memberikan sebuah kode kepada Yan yang membuat Yan pun bersedia mengakui kekalahan dari Balai Roh Pelindung. Alhasil dengan ini secara resmi tim Akademi Shrek pun berhasil mencatatkan sejarah baru dengan merebut gelar juara yang selama ini selalu dipegang oleh Balai Roh Pelindung. Ya lur ya, widih. Sontak semua anggota termasuk guru-gurunya mereka bahkan tak percaya bisa memenangkan turnamen ini. Bahkan Du Gubo yang awalnya tak mempercayai Tang San kemarin, kali ini ia pun sampai dibuat terharu dengan perjuangannya. Sementara ketua Feng Zi karena pemenangnya sudah ditentukan, jadi ia pun juga langsung mengeluarkan teknik penyembuhannya. Tapi di sana karena teknik penyembuhan itulah tanaman patah hati milik Xiaowu malah terjatuh yang membuat semua master dulu yang ada di sana langsung menatapnya karena auranya yang sangat berbeda. Waduh. Sedangkan di arena para guru dan semua muridnya langsung menghampiri Tang San yang tanpa diduga baginda tuan muda Lord Tang San lagi-lagi membuat keajaiban yang dimana tulang rohnya yang tadinya sudah patah memata seketika malah pulih kembali. Jelas ketika tersadar ia juga sangatlah senang karena memang Akademi Shrek yang ia banggakan resmi mendapatkan gelar juara. Di sana Bibi Dong yang melihatnya juga dengan berat hati ia pun mengucapkan selamat kepada Akademi Shrek yang berhasil mendapatkan gelar juara. Tapi meskipun begitu dengan auranya yang cukup menakutkan, Bibi Dong pun juga langsung menyuruh Tang San untuk menyembuhkan para murid-muridnya. Cerita berlanjut di mana setelah memenangkan turnamen elit antar benua, Tang San pun bergegas menyembuhkan murid-murid dari Balai Roh Pelindung. Tentunya Bibi Dong yang mengingat perkataan dari Du Gubo tadi, ia pun langsung mengatakan, jika Tang San ini tak bisa ia manfaatkan, maka harus ia bunuh. Waduh, baru awal ya kan? Kemudian setelah semuanya berhasil disembuhkan, Bibi Dong pun tak mengingkari janjinya kemarin dan langsung memberikan 3 tulang roh sebagai hadiah juara 1. Di sana Tang San sebagai perwakilan dari Akademi Shrek juga langsung maju ke depan untuk mengambil 3 tulang tersebut. Tentunya Bibi Dong yang melihatnya tak lupa ia pun langsung menawarkan agar Tang San mau bergabung dengan Balai Roh Pelindungnya. Sayangnya Tang San hanya bilang kalau ia sudah merencanakan kehidupannya dan harus menolak tawaran itu. Alhasil Bai Dong pun harus menerima keputusan itu dan hanya berharap suatu saat nanti Tang San bisa masuk ke balai dulu. Kemudian Tang San pun membawa 3 tulang rohnya itu kepada semua teman-temannya. Tapi di sana Xiaowu yang melihatnya langsung mengatakan kalau ia tidak menginginkannya.
Sama halnya dengan Mubai dan Oscar, mereka juga tidak menginginkannya karena nyatanya di antara 3 tulang tersebut tak ada yang cocok untuk mereka. Alhasil Master Yula yang turun tangan dan membagikan 3 tulang tersebut, di mana untuk tulang kaki kiri kecepatan tak lain dan tak bukan langsung diberikan kepada Jusing. Tulang raw tangan kanan ledakan api juga tak lain dan tak bukan untuk Sindut Hongyun. Dan terakhir untuk kepala gabungan rohani dan kebijaksanaan akan diberikan kepada Tangsan itu sendiri. Tapi tentu tulang raw yang Tangsan dapatkan dari mendiang guru Sinan kemarin harus ia berikan kepada Rongrong. Karena memang tulang tersebut sangat cocok untuk tipe support seperti Rongrong. Alhasil dengan ini semua tulang raw pun sudah selesai dibagikan. Namun sayangnya di saat itu jugalah Bai Bai Dong pun langsung mengerahkan semua pasukannya dan mengurung Akademi Shrek. Bahkan ia sampai memerintahkan 2 Master Dolonya untuk segera menangkap Xiaowu. Untungnya di saat itu juga Paman Pedang pun menghalangi. Bahkan Ketua Fengzi juga langsung menanyakan apa alasan Bibi Dong sampai mengepung mereka. Awalnya Bibi Dong tak mau menjawab pertanyaan tersebut dan hanya mengingatkan, jika Ketua Fengzi berani menghalangi lagi, maka klan Pagoda Hartanya akan menjadi musuh mereka. Alhasil untuk yang kali ini Master Yula yang turun tangan dan mengatakan kalau ia merupakan tetua terhormat di sini. Dan oleh karena itulah ia berhak mengetahui alasan dari Bibi Dong. Yang ternyata satu-satunya alasan kenapa Bibi Dong sampai mengepung mereka karena memang Xiaowu bukanlah manusia, melainkan adalah monster 100.000 tahun yang sudah bermutasi menjadi seorang manusia. Sontak semua yang mendengarnya sangatlah kaget. Terlebih lagi selama ini tanaman patah hati beneran menutupi aura monsternya Xiaowu. Di sini kita pun akhirnya tahu identitas Xiaowu sebenarnya, sekaligus menjawab pertanyaan kenapa Xiaowu seperti memiliki ketakutan sendiri dengan para Master Dolo. Karena ternyata ia adalah seorang monster dan para Master Dolo bisa melihat itu. Di sana kita pun diceritakan sedikit masa lalu dari Xiaowu, di mana pada saat itu ketika ia dan ibunya hidup tenang di hutan pertarungan bintang, sayangnya mereka kedatangan Bibi Dong dan 2 tetua dolonya yang berniat membunuhnya. Jadi dijelaskan dengan membunuh monster roh yang bermutasi menjadi manusia itu, maka seseorang akan mendapatkan cincin roh 100.000 tahun. Dan di sini juga lah kita pun akhirnya dijelaskan kekuatan dari Bibi Dong, di mana sebagai pemilik roh pelindung ganda kedua di dunia, Bibi Dong ini sedikit berbeda dengan Tangsan, di mana kalau Tangsan 2 roh pelindungnya adalah tipe alat, sedangkan Bibi Dong ini 2 roh pelindungnya sama-sama tipe monster, yaitu monster kaisar laba-laba. Bedanya satu kaisar laba-laba kematian dan satunya lagi adalah kaisar laba-laba pemakan jiwa. Di sana ibu Xiaowu yang menyadari kalau mereka ingin dibunuh, ia pun langsung menyuruh anaknya untuk segera pergi. Sementara ia sendiri akan mencoba mengulur waktu sembari memberikan perlawanannya. Alhasil dengan perasaan yang sangat amat sedih, mau tak mau Xiaowu pun meninggalkan ibu tercinta. Di sana meskipun dikeroyok oleh 3 Master Dolo sekaligus, awalnya ibu Xiaowu ini bisa mengulur waktu. Tapi menyadari kalau ia tak akan bisa lolos, sang ibu pun berniat meledakkan diri agar cincin rohnya tak diambil oleh mereka. Sayangnya meskipun ibu Xiaowu sudah menggunakan teknik perisai tak tertembus, nyatanya di hadapan dari Bibi Dong hal itu sia-sia. Karena terlihat dengan teknik kaki laba-labanya, Bibi Dong masih bisa membunuh ibu Xiaowu. Yang ternyata teknik ke-6 kaki laba-labanya ini bisa menembus pertahanan apapun ya lur ya. Waduh. Alhasil cincin roh milik ibu Xiaowu yang berumur 100 tahun pun berhasil didapatkan oleh Bai Bai Dong. Oke, back to cerita. Di sana setelah mengetahui kalau Xiaowu adalah seekor monster, semua teman-temannya tak peduli sama sekali. Karena memang yang mereka tahu Xiaowu ini adalah bagian dari Akademi Shreknya. Bahkan ternyata Tangsan sudah dari awal mengetahui akan hal ini. Di mana pada saat teknik mata iblisnya naik ke tingkat surrealis kemarin, ia sudah bisa melihat auranya. Tentunya Tangsan hanya mengatakan tak peduli Xiaowu manusia ataupun monster, yang ia tahu Xiaowu adalah adiknya dan wanita yang ia cintai. Wede. Jelas sebagai seorang kakak yang sudah berjanji kepada adiknya, Tangsan pun hanya mengatakan jika mereka ingin mengambil Xiaowu maka langkahi dulu mayatnya.
Sama halnya dengan para murid yang lain, mereka juga tak gentar sama sekali. Bahkan sebagai para monster Akademi Shrek, mereka siap bertarung sampai mati. Belum sampai di situ, tim segitiga besi emas juga tak tinggal diam melihat muridnya mau diincar. Bahkan kepala sekolah sampai maju paling depan untuk murid-muridnya. Tapi tentunya di antara semua itu juga masih ada satu master terkuat lagi, yaitu Dugubo yang tidak mau kalah. Di sana tanpa basa-basi lagi, tim segitiga emas pun juga langsung mengeluarkan teknik penyatuannya. Sementara Dugubo sendiri, ia yang menyadari kalau Bibidong ini hanya mengincar Tangsan dan Xiao, ia pun langsung berniat untuk membawa mereka pergi. Sayangnya, pemimpin suci Bai Bai Dong akhirnya menunjukkan kekuatannya sekaligus cincin roh 100.000 tahunnya. Sontak Xiao yang melihatnya langsung mengetahui kalau itu adalah cincin milik ibunya. Yang pada akhirnya Bibidong pun menyebarkan perintah untuk membunuh siapapun yang menghalanginya. Tapi jelas teknik trisula besi emas ini juga tak bisa diremehkan sama sekali. Terbukti semua pasukan yang ingin mendekat langsung disapu bersih. Alhasil Bibidong yang melihatnya, ia pun akhirnya turun tangan yang membuat semua pun berhasil ditekan. Sementara Dugubo yang mencoba untuk membantu, ia juga langsung ditahan oleh dua tetua dolo yaitu Guimei dan Ye Guan. Sontak untuk yang kali ini semua orang dari Akademi Shrek pun bahkan tak bisa apa-apa padahal baru menerima tekanan dari Bibidong saja. Yang pada akhirnya melihat semua orang benar-benar sudah ditekan, tanpa diduga Xiao pun dengan berat hati memutuskan untuk menyerahkan diri demi keselamatan teman-temannya termasuk ibu angkat dan ayang tercintanya. Sontak melihat Xiao yang bersedia menyerahkan diri, Bibidong pun akhirnya menyudahi tekanannya. Tapi ternyata Xiao tak ada niatan sama sekali untuk menyerahkan diri, melainkan ia ingin meledakkan diri. Jelas mereka yang melihatnya cukuplah panik, bahkan Guimei, Ye Guan dan Bibidong itu sendiri langsung bergegas menghentikannya. Tak hanya mereka, Tangsan dengan palu hautiannya juga maju paling depan untuk menyelamatkan adiknya itu. Yang tanpa diduga di saat-saat chaos seperti inilah momennya Tang Hao aka Lord dari segala Lord, bagindanya para raja dunia akhirnya muncul. Aku hanya memperlihatkan kekuatan asliku ketika diperlukan. Terlihat dengan 9 cincin roh serta palu hautian merahnya, Tang Hao pun mengatakan kalau balai roh pelindung ia kembali. Di sana kemunculan Tang Hao ini juga membuat langit sampai berubah dan petir pun di mana-mana. Bahkan semua orang dari Akademi Shrek yang tadinya sudah pasrah, sekarang sudah mulai tersenyum penuh harapan lagi setelah melihat kedatangan dari Master Hautian. Tapi berbeda dengan Bibidong, melihat Tang Hao yang sudah sangat lancang muncul di depan balai sucinya, ia pun sangatlah marah. Namun sayang, Tang Hao yang mengingat sedikit masa lalunya bersama istrinya dulu, ia pun benar-benar marah besar. Bahkan ia akan menunjukkan kepada mereka semua teknik perwujudan Hautian yang sebenarnya. Wede, ini dia ya. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Bahkan di sana dua Master Dolo Guimei dan Ye Guan, Bibidong dan para tetua lain dari balai roh pelindung sampai turun tangan semua hanya untuk menahan teknik tersebut. Sayangnya teknik perwujudan Tang Hao ini adalah teknik dari cincin roh ke-9-nya, yaitu palu raksasa yang juga berusia ratusan ribu tahun ya lur ya. Alhasil meskipun para master terkuat dari balai roh pelindung sudah turun tangan semua, sayangnya mereka tetap tak bisa menahan serangan itu yang membuat setengah dari balai roh pelindung pun sampai hancur lebur. Wede, Tang Hao nih bos. Bahkan di saat itu juga lah dengan tawa puasnya Tang Hao pun hanya mengatakan kalau suatu saat nanti ia pasti akan datang kembali untuk menagih semua hutang-hutangnya. Tak hanya itu, di sana Tang Hao juga sangat berterima kasih kepada kepala sekolah dan juga Master Yu karena mereka sudah mengajari anaknya dengan baik. Yang ternyata Tangsan dan Xiao sudah dibawa pergi oleh Lord Tang Hao.
Di sana ketua Fengzi yang melihatnya, ia juga langsung menyembuhkan semua murid dari Akademi Shrek yang memang sudah terluka tadi. Sedangkan Bai Bai Dong sendiri, awalnya ia sangatlah kesal melihat monster roh 100.000 tahunnya dibawa pergi oleh Tang Hao. Namun ia juga tak bisa apa-apa. Bahkan ia sampai bilang meskipun ia sudah berlatih selama bertahun-tahun dan sudah bergelar dulu, tapi untuk melawan Baginda Tang Hao kekuatannya masih jauh dari kata cukup. Yang pada akhirnya karena sudah seperti ini, Bai Bai Dong pun memutuskan untuk melepaskan saja semua orang-orang dari Akademi Shrek. Tapi meskipun begitu, ia juga mengatakan cepat atau lambat dendam antara Tang Hao dan balai roh pelindungnya pasti akan terselesaikan. Wede. Sementara Akademi Shrek sendiri, akhirnya mereka pun bisa pulang dengan tenang. Di sana Sindut yang baru melihat kekuatan dari Tang Hao, ia pun langsung memutuskan mulai sekarang Tang Hao menjadi idolanya. Terlebih lagi jika bukan karena Tang Hao, takutnya tak ada satupun dari mereka yang masih bisa menghirup udara segar. Yang pada akhirnya karena selesai turnamen para murid ini sudah dinyatakan lulus, jadi mereka pun dengan terpaksa juga harus berpisah. Tentunya Oscar sendiri ia pun langsung memutuskan untuk bergabung dengan klan Pagoda Harta. Sementara Mubai dan Yusing mereka akan kembali ke Kekaisaran Xinglu. Berbeda dengan Sindut Hongyun, ia tak akan bergabung dengan klan manapun, melainkan ia ingin berkelana dulu di dunia Master Roh sebelum ia kembali ke Akademi Shrek untuk membantu kepala sekolah. Sontak kepala sekolah yang mendengar tujuan dari murid satu-satunya, ia pun juga dibuat terharu, ya kan? Di sana kepala sekolah juga mengatakan mau sampai kapanpun itu Akademi Shrek adalah rumah mereka. Tapi sayangnya perpisahan mereka hari ini harus berakhir tanpa dua orang terpenting yaitu Tang San dan Xiaowu. Yang pada akhirnya karena setelah perpisahan ini mereka mungkin tak akan bisa bertemu lagi. Jadi Hong Yun pun menyarankan agar mereka membuat perjanjian 5 tahun untuk bertemu lagi di Akademi Shrek. Yang sudah jelas semua pun menyetujui ide tersebut dan pada akhirnya mereka pun benar-benar berpisah. Sedangkan di tempat lain, kita pun diperlihatkan keadaan dari Tang San dan Xiaowu yang memang sudah bersama Tang Hao. Tentunya Xiaowu yang melihatnya, ia pun langsung berterima kasih kepada calon mertuanya itu. Waduh. Tapi di sana Tang Hao hanya bilang jika dilihat dari sudut pandang seorang Master Roh, ia pasti akan membunuh Xiaowu dan memberikan cincin serta tulang rohnya kepada Tang San. Namun tenang, ia melihat dari sudut pandang seorang ayah dan punya pilihan lain. Tentunya salah satu alasannya karena ibu dari Tang San sama seperti Xiaowu yang merupakan monster roh 100.000 tahun. So di sini kita pun akhirnya mengetahui identitas dari ibunya Tang San yang merupakan mutasi dari rumput perak biru. Dan di sini jugalah terjawab kenapa Xian Sunji dan dua master dulunya pada saat itu ingin merebut Ahin. Yang pada akhirnya Tang Hao pun hanya menyuruh Xiaowu untuk segera pergi. Karena memang jika sekarang mereka terus bersama, maka itu hanya akan membahayakan Tang San saja. Sontak Xiaowu yang mendengarnya langsung beranggapan kalau Tang Hao tidak menyetujui hubungan mereka. Tapi jelas Tang Hao langsung meluruskan bukannya ia tak setuju, melainkan kekuatan mereka yang sekarang masih sangatlah lemah. Tentunya sebagai seorang ayah yang pernah kehilangan istrinya dengan tragis, ia pun hanya tak mau kejadian masa lalunya terjadi juga kepada mereka berdua. Dan oleh karena itulah lebih baik Xiaowu pulang dulu ke hutan pertarungan bintang demi keamanan ia sendiri. Alhasil dengan perasaan yang sangat sedih, Xiaowu pun lagi-lagi mencium Tang San dan harus meninggalkan ayangnya itu. Sontak Tang Hao yang melihatnya juga sedikit terharu karena nyatanya perasaan dari monster lah yang lebih tulus daripada manusia itu sendiri. Singkat cerita, Tang San pun juga akhirnya tersadar. Tentunya setelah 8 tahun tidak bertemu dengan sang ayah, ia pun sangatlah senang. Terlebih lagi Tang San juga bilang meskipun Tang Hao meninggalkannya 8 tahun lamanya, tapi sebagai seorang anak ia tak membencinya sama sekali. Sontak hal itu membuat Tang Hao pun juga sangat terharu dan langsung memeluk putranya itu. Kemudian barulah Tang Hao pun mengatakan kalau Xiaowu sudah pergi. Jelas sebagai seorang ayah ia juga mengatakan pria sejati itu harus rela melepaskan. Tentu jika Tang San sudah cukup kuat nanti barulah ia bisa menemui Xiaowu lagi dan menjamin keselamatannya.
Tak hanya itu, Tang Hao juga menjelaskan kalau suara yang Tang San dengar pada saat ia menggunakan wujud roh pelindung alat kemarin adalah suara darinya. Jelas sebenarnya masih banyak sekali rahasia tentang klan Hao Tian, tapi untuk saat ini Tang San belum bisa mengetahuinya. Di sana Tang Hao sendiri juga mengatakan mulai sekarang Tang San akan berlatih bersamanya. Karena memang meskipun Master Yu adalah guru terhebat di dunia, tapi ada beberapa hal yang tak bisa ia ajarkan. Sampai ketika Tang San sudah memenuhi semua persyaratannya nanti, barulah akan ia ceritakan semuanya termasuk tentang ibunya. Tapi di saat itu juga lah, ternyata karena aksi epiknya tadi, luka lama dari Tang Hao pun kembali kambuh. Kemudian Tang Hao pun juga menjelaskan soal Xiaowu yang merupakan monster roh 100.000 tahun. Dijelaskan monster roh itu sudah berlatih sejak ia dilahirkan, di mana mereka terbagi menjadi 5 level, yaitu 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, dan 100.000 tahun. Diketahui monster roh yang sudah berlatih selama 100.000 tahun sendiri kekuatannya bahkan setara dengan Master Dolo. Tapi dalam keadaan ini monster roh 100.000 tahun juga akan memiliki dua pilihan. Yang pertama, ia tetap dibentuk monster tapi hanya bisa hidup selama 1000 tahun lagi. Dan yang kedua adalah bermutasi menjadi manusia yang memang penuh resiko. Dimana ketika mereka bermutasi ke wujud manusia, itu artinya latihannya sebagai monster selama 100.000 tahun tadi akan hilang semua dan harus dimulai dari nol lagi. Dan oleh karena itulah kenapa Xiaowu belum kuat. Tapi jika Xiaowu bisa mencapai level ratusan sebagai Master Roh, maka ia bisa hidup selamanya bahkan layaknya seorang dewa. Terlebih lagi kecepatan dari monster roh yang bermutasi itu 2 kali lipat daripada manusia biasa. Bahkan untuk mendapatkan cincin roh aja mereka tak perlu sampai membunuh monster lagi. Di sini juga langsung terjawab kenapa Xiaowu selalu menghindar ketika sedang berburu monster roh. Namun mereka juga harus mencapai ke level 60 ke atas dulu agar bisa mencapai fase dewasa dan menjadi manusia asli. Kemudian setelah obrolan panjang lebar tersebut, mereka pun beristirahat. Karena besok Tang Hao akan membawa Tang San ke suatu tempat untuk memulai latihan barunya. Terlihat di sana hari demi hari pun berlalu dan mereka akhirnya sampai di tempat latihannya. Tapi seketika kita pun diperlihatkan keadaan di klan Pagoda Harta, di mana Rongrong masih sangatlah ragu untuk mengatakan peraturan dari klannya kepada Oscar, karena memang semenjak di sini Oscar malah tambah giat dalam berlatih. Sampai Oscar sendirilah yang menghampirinya dan berniat memberikannya sebuah makanan. Tentunya dengan perasaan yang sangat sedih, Rongrong pun langsung memeluk Oscar dan mengatakan kalau hubungan mereka akhiri saja sampai di sini. Sontak Oscar yang mendengarnya sangatlah kaget karena ternyata selama ini Oscar tak pernah memperdulikan apapun apalagi tentang cewek. Sampai ketika ia bertemu dengan Rongrong, ia pun langsung jatuh cinta. Tapi awalnya ia sendiri sebenarnya masih sangatlah ragu karena sikap Rongrong yang sangat arogan pada saat itu. Namun setelah dijalani dan perlahan Rongrong juga mulai berubah, di sanalah Oscar pun mulai menempatkan Rongrong di hati yang terdalam. Bahkan katanya meskipun ia ditawarkan 100 tulang roh sekalipun ia tetap akan memilih Rongrong. Tapi nyatanya Oscar pun menyadari perkataan dari Rongrong barusan, karena nyatanya di masa depan Rongrong adalah ketua dari klan Pagoda sedangkan ia hanyalah Master Roh biasa. Dan oleh karena itulah mau sekeras apapun Oscar berlatih, mereka tetap tak akan bisa bersama. Waduh. Balik lagi ke Lord Tang San. Di sana sesampainya di tempat latihan, Tang Hao bilang kalau disinilah Tang San akan berlatih selama 2 tahun. Tentunya Tang Hao juga mengatakan kekurangan dari Tang San, yang dimana kekuatan ledakannya sangatlah lemah. Terlebih lagi rumput perak birunya mengutamakan pengontrolan dan tak ada daya ledak sama sekali. Tapi tenang, masalah ini tidak terlalu besar, karena memang setelah Tang San mendapatkan cincin kelimanya nanti, ia pasti akan paham sendiri. Kemudian sebelum memulai latihan barunya, sang ayah menyuruh Tang San untuk menyerap dulu tulang roh kepala yang ia dapatkan tadi. Diketahui tulang roh kepala ini seharusnya disiapkan oleh Bibi Dong untuk diberikan kepada muridnya yaitu Hulena. Karena memang dalam teknik pesona iblis sendiri Hulena lah pemimpinnya. Terlebih lagi Bibi Dong bahkan melatih Hulena layaknya akan menjadikannya pemimpin suci di masa depan. Sementara Tang San sendiri ia pun mulai menyerap tulang roh kepala itu.
Di sana layaknya tulang roh kepala berusia 50.000 tahunan, Tang San langsung merasakan kekuatan spiritual yang luar biasa. Dijelaskan kenapa tulang roh ini sangat berharga, karena memang selain barangnya yang memang sulit didapat, Master Roh di level berapapun pasti bisa menyerapnya. Bahkan mau katanya tulang roh ratusan ribu tahun pun tetap bisa diserap. Balik lagi ke Tang San, di mana setelah cukup lama menyerap tulang roh kepala, ia pun akhirnya berhasil juga. Di sana Tang San sendiri bahkan dibuat kaget karena ternyata setelah menyerap tulang roh kepala tadi, tulang tersebut saling terhubung dengan mata iblis ungunya sehingga teknik matanya sudah mencapai ke level yang tertinggi. Di mana di level tertinggi yang ia sebut sebagai cahaya ungu dewa ini, warna matanya berubah menjadi biru dan Tang San bahkan bisa melihat dalam jarak 200 meter. Tak hanya itu, teknik mata iblisnya juga bisa mengeluarkan serangan cahaya yang menjadi senjata tambahannya. Namun untuk menggunakannya sendiri memang tak menguras kekuatan roh, tapi akan menguras kekuatan spiritualnya. Di sana Tang San pun juga langsung menyimpulkan semakin banyak kekuatan spiritualnya, maka semakin kuat juga serangan yang dikeluarkan oleh matanya. Yang tanpa diduga setelah menyerap tulang roh tadi, kekuatan spiritualnya juga meningkat ratusan kali lipat. Bahkan Tang Hao sendiri juga sampai dibuat kaget, karena nyatanya kekuatan spiritual milik Tang San ini hampir mendekati Master Roh di gelar Spirit dulu. Namun di sana kita kembali lagi ke klan Pagoda Harta, di mana Oscar yang menyadari kalau ia tak akan bisa bersama Rongrong, ia pun memutuskan untuk meninggalkan klan Pagoda. Sampai Rongrong pun akhirnya mengatakan soal perasaannya yang sebenarnya kalau ia juga mencintai Paman Sobar. Di sana Rongrong juga mengatakan kalau awalnya ia tak pernah menganggap Oscar. Sampai pada akhirnya ia pun menyadari kalau Oscar memang tulus mencintainya. Alhasil Oscar yang menyadari kalau cewek yang ia cintai juga mencintainya balik, ia pun sangatlah senang. Tapi yang jadi masalahnya, Rongrong pun mengatakan satu-satunya alasan kenapa ia ingin mengakhiri hubungan mereka kemarin bukan karena ia tidak mencintainya, melainkan karena aturan dari klannya. Di mana karena semua keturunan dari klan Pagoda Harta ini adalah tipe support, jadi klan pun membuat aturan mereka harus memiliki pasangan tipe penyerang. Di sana ternyata ketua Feng Zi dan dua kakek dari Rongrong dari kejauhan juga melihat drama percintaan ini ya lur ya, waduh. Alhasil Oscar yang baru mengetahui aturan tersebut, ia pun langsung memutuskan tujuannya ke depannya. Di mana meskipun sekarang ia hanyalah Master Roh tipe makanan, tapi ke depannya ia akan berlatih mati-matian. Bahkan ia sampai berjanji kepada Rongrong dan meminta waktu 10 tahun. Tentunya jika dalam waktu 10 tahun ia tidak menghampiri Rongrong, maka Rongrong menikahlah dengan pria lain. Tapi jika dalam 10 tahun ia sudah sukses dalam perubahannya, ia pasti akan kembali menemuinya. Widih, ini dia ya Paman Sobar nih bos. Rongrong yang juga mencintai Oscar, ia pun tak keberatan sama sekali. Yang pada akhirnya untuk yang kali ini mereka pun benar-benar berpisah. Sontak ketua Feng Zi yang memang mendengar semua percakapan mereka tadi, ia pun hanya mengatakan jika memang Oscar kembali mereka pasti akan bisa bersama. Sama halnya dengan Paman Pedang, di mana ia bilang Oscar mungkin tak sebanding dengan Tang San, tapi untuk keteguhan hatinya Oscar sama sekali tak kalah hebat. Bahkan Paman Tulang juga sampai yakin kalau suatu saat nanti Oscar pasti akan memberikan kejutan untuk mereka dan juga kejutan di dunia Master Roh. Dan oleh karena itulah untuk saat ini biarkanlah dia berjuang dulu. Wede, udah dapet restu Paman Sobar kita ya kan? Sedangkan untuk Tang San sendiri, di sana latihan yang diberikan oleh Tang Hao juga nggak main-main. Di mana Tang Hao mengunci kekuatan rohnya dan menyuruh Tang San untuk berlatih teknik palu kekacauan di bawah air terjun. Jadi latihannya ini selama Tang San mampu menyelesaikan 9.981 pukulan tanpa kacau sedikit pun, maka latihan tahap pertama ini pun akan dianggap selesai. Waduh. Di sana terlihat ditemani oleh naga berbrand air, Tang San pun mulai berlatih. Terlihat hari demi hari pun berlalu dan Tang San terus berlatih sepanjang hari. Sampai ia pun mulai terbiasa dengan latihannya dan sudah menyelesaikan 81 palu. Sontak Tang Hao sendiri sampai dibuat kaget karena memang ia dulu butuh waktu 6 bulan untuk menyelesaikan 81 palu. Sedangkan anaknya hanya butuh waktu 3 bulan saja.
Yang pada akhirnya ia pun menyuruh Tangsan untuk melanjutkan latihannya dengan palu kayu. Di mana jika tongkat palunya sampai patah, maka Tangsan harus membuatnya lagi. Yang sudah jelas setiap harinya tongkat palunya pun terus patah memata. Tapi meskipun begitu, Tangsan tak pernah menyerah dan terus berjuang. Sampai di satu momen palu kayu yang ia buat jauh lebih besar dari sebelumnya hanya untuk menghadapi naga airnya. Sayangnya bagian yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sesatu pelajaran yang bisa kita ambil dari episode 106 sampai 110 ini mungkin again and again tentang cinta, ya kan? Dimana di bagian yang kali ini kita diperlihatkan banyak sekali momen-momen cinta. Dari perasaan yang tulus sesama teman, cinta dari seorang ayah, lika-liku drama percintaan Oscar dan Rongrong, sampai ketulusan cinta dari Tangsan yang bahkan tak memperdulikan identitas dari Xiao. Jadi bisa kita simpulkan bahwa cinta memang bisa datang kapan saja. Tapi cinta itu juga harus diperjuangkan jika ingin terlihat nyata. Wede. Oke lah, sekian dari saya Mr. Ryan selaku admin yang sedang bertugas. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.